Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to 107.8 MHz Radis FM, The Education and Entertainment Radio. Hey, sahabat Radis, balik lagi dengan saya Agung dan Mawan dan Taskia dalam acara podcast Radis. Di sini kita bakal nemenin kalian selama kurang lebih 15 menit untuk membahas tentang pupuk organik versus pupuk anorganik. Wah, jadi hari ini kita mau battle pupuk organik versus pupuk anorganik ya Kak Agung. Ini sih nggak mungkin nggak bikin penasaran Radisa di rumah kan? Nggak cuman sekadar ngebattle aja nih Taskia. Kita bakalan bahas fakta-fakta menarik soal pupuk organik dan anorganik dari narasumber yang sudah berpengalaman tentunya. Penasaran kan? Oke, tetap dengerin terus podcast kita ya. Oke, jadi karena tadi Kak Agung udah kasih bocoran bakalan ada narasumber yang hari ini nemenin kita, langsung aja nih kita sapa narasumber kita, Ibu Ganis Naumita. Selamat siang Ibu. Siang juga Agung dan Taskia. Gimana Bu kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat-sehat terus. Semoga ini ya kalian juga sehat-sehat aja ya. Amin. Alhamdulillah Ibu selalu diberi kesehatan ya Kak Agung. Mungkin sebelum lebih jauh lagi, Taskia mau bertanya nih ke Ibu Ganis. Ibu lagi ada kesibukan apa nih, apalagi selama PPKM ini? Mungkin boleh diceritakan Bu? Selama PPKM ini kegiatan penyuluh tetap berjalan tentunya. Cuma jumlah orang yang hadir kita batasi dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah untuk sekarang ini nih kami penyuluh sedang punya PR besar, nah yaitu pendataan ERDKK untuk tahun 2022 tahun depan ya. Nggak jauh-jauh dengan tema yang akan kita bahas, tetap tentang pupuk. Nah ERDKK ini yang menjadi salah satu dasar pengalokasian pupuk bersubsidi oleh pemerintah nantinya. Gitu kira-kira. Wah, tetap semangat ya Bu Ganis dan Radisa di rumah tentunya. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalani semua kegiatan kita. Oke Radisa, langsung saja ke pembahasan podcast kita ya. Untuk membuka diskusi kita kali ini, Radisa pasti udah gak asing dong dengan yang namanya pemupukan gitu. Pemupukan itu pada prinsipnya merupakan pemberian, sampai salah nih, pemberian bahan penyedia hara atau guna menambah atau menggantikan hara yang telah digunakan atau yang hilang, di mana nantinya pemupukan ini bertujuan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Agar apa? Agar tanaman tumbuh secara optimal dan juga menghasilkan produksi dengan mutu yang baik. Nah, Radiser pada tahu nggak sih kalau perkembangan penggunaan pupuk, khususnya pupuk organik, pupuk anorganik itu setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini bisa terjadi karena ada anggapan bahwa pupuk anorganik mudah dalam penggunaannya, juga memiliki kandungan unsur hara makro atau NPK yang dibutuhkan dalam tanaman dalam jumlah besar nih. Terus kalau untuk pupuk organiknya gimana nih Kak Taskia? Nah, penasaran kan? Sama aku juga penasaran banget nih Kak Agung. Jadi buat Radisar, yuk simak materi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetapi Tani Podcast spesial lagu buat kalian. Halo, kembali lagi Radisa di podcast kita. Pada kesempatan kali ini bersama saya Agung dan Kak Taskia, dan kita lagi ditemani oleh penyuluh pertanian yaitu Ibu Ganis. Langsung aja kita tanya ya. Halo Ibu Ganis, kita semua udah penasaran nih. Tadi masih ngomongin awalan soal pupuk nih Bu. Mungkin bisa mempertegas lagi tentang pupuk organik dan anorganik ini Bu. Oke, bicara soal pupuk, agar berimbang, petani diharapkan tidak pupuk anorganik aja yang dipakai, tapi jangan lupa
juga ada pupuk organik yang nggak kalah pentingnya untuk kesuburan tanah dan tanaman kita. Nah, pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan organik, bisa dari tanaman atau bisa dari hewan. Dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, sedangkan pupuk anorganik itu terbuat dari bahan-bahan anorganik yang proses pembuatannya biasanya dilakukan pada skala besar, biasanya pabrikan yang membuat pupuk anorganik ini gitu. Nah, penting bagi petani untuk mengetahui jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam setiap kondisi, dalam setiap umur tanaman gitu. Nah, setiap pilihan pupuk pastinya memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Nah, pupuk anorganik umumnya mengandung beberapa unsur hara seperti nitrogen, fosfor, potasium, dan beberapa ada juga yang mengandung belerang. Unsur hara tersebut tersedia dalam konsentrasi tertentu biasanya di satu pupuk anorganik dan siap diserap oleh tanaman. Salah satu kekurangan pupuk anorganik yaitu kandungan nutrisi di dalamnya dapat hilang dengan cepat dari tanah, sehingga petani harus memberikan pupuk ini beberapa kali dalam satu musim tanam. Gitu. Nah, berbeda dengan pupuk organik yang memiliki banyak unsur hara dalam konsentrasi yang rendah. Jadi dalam satu pupuk organik itu unsur haranya banyak, tapi konsentrasinya nggak sama gitu, rendah-rendah gitu. Ya tergantung bahan organiknya sih sebenarnya. Ada yang unsur hara tertentunya tinggi, nanti unsur hara yang satunya lebih rendah seperti itu. Nah, unsur hara dalam pupuk organik biasanya dapat berubah menjadi bentuk yang mudah diserap tanaman berkat bantuan mikroorganisme dalam tanah, sehingga proses pelepasannya lebih lambat. Wah, berarti dari lamanya penyerapan unsur hara ke dalam tanah aja sudah berbeda ya, Bu. Tapi meskipun dari pupuk organik penyerapannya lambat, pupuk organik sampai saat ini apa masih eksis pada kalangan petani ya, Bu? Ya, tentunya masih eksis, apalagi kalau petaninya suka pakai pupuk yang berimbang. Pastinya nggak hanya anorganik aja, tapi mereka juga pakai pupuk organik gitu. Ada beberapa kelebihan dari pupuk organik ini sehingga sangat disukai oleh petani. Di antaranya yang pertama, memperbaiki struktur tanah. Hal ini menyebabkan tanah menjadi ringan untuk diolah dan mudah ditembus oleh akar. Kemudian selain itu juga meningkatkan daya penahan airnya, water holding capacity-nya, sehingga kemampuan tanah untuk menyediakan air menjadi lebih banyak dan kelengasan tanah lebih terjaga. Itulah sebabnya pupuk organik sering berpengaruh positif terhadap hasil tanaman, terutama pada musim ini ya, kemarau misalnya, karena kan kalau punya daya menahan air yang lebih tinggi lebih survive tanamannya gitu. Kemudian yang kedua, ada ini permeabilitas tanah menjadi lebih baik. Artinya di sini bahan organik itu mampu menurunkan permeabilitas pada tanah yang bertekstur kasar atau seperti jenis pasir kayak gitu, meningkatkan permeabilitas pada tanah bertekstur yang sangat lembut. Nah, yang ketiga, bisa menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah. Jadi mikroorganisme ataupun organisme-organisme lain yang ada di dalam tanah itu bisa lebih lebih meningkat gitu. Baik itu jumlahnya, kualitasnya, karena kan tersedia bahan organik sebagai makanan bagi mikroorganisme tanah. Kemudian yang keempat, sebagai sumber zat makanan bagi tanaman. Pupuk organik mengandung zat makan yang lengkap, meskipun kadarnya tidak setinggi pupuk anorganik kayak yang tadi ya. Tapi ada kalanya pupuk organik bisa lebih tinggi juga, tergantung bahan utama dari pupuk organik tersebut gitu tentunya. Beberapa petani saat ini memang mempertimbangkan penggunaan pupuk organik ya, Mas Agung ya. Jadi karena memang bila kita melihat dari segi penggunaan pupuk organik ini kan dampaknya kan relatif tidak secepat pupuk anorganik bagi pertanian. Hal ini karena seperti yang saya sebutkan tadi, pada pupuk organik
kandungan unsur haranya konsentrasinya beragam. Karena itu pupuk yang diberikan harus dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, jumlahnya banyak maka otomatis biaya operasionalnya, kos yang dikeluarkan oleh petani juga otomatis lebih tinggi. Itu. Kemudian dalam jangka pendek, apalagi untuk tanah-tanah yang sudah miskin hara, pemberian pupuk organik membutuhkan jumlah yang besar, sehingga petani harus bawa pupuk organik itu dari rumah ke lahan itu dalam jumlah yang besar. Itu biasanya jadi problem tersendiri bagi petani. Kalau kita kan butuhnya pupuk organik itu dalam jumlah besar gitu. Pasti banyak butuh tenaga, butuh waktu tertentu. Itu yang agak sedikit menjadi problem seperti itu. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari pupuk organik udah dijelaskan nih sama narasumber kita ya, Radisar. Habis ini kita bakalan lanjut, tapi sebelum narasumber kita memaparkan materi lagi, yuk dengerin lagu-lagu kita biar tambah semangat. Oke, balik lagi nih, karena barusan kita udah dikasih tahu kelebihan dan kelemahan dari pupuk organik itu apa aja sih gitu. Sekarang kita mau tahu nih Bu, untuk kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari pupuk anorganiknya itu sendiri apa ya Bu? Ada beberapa keuntungan dari pupuk anorganik sebenarnya yang patut dicatat sehingga tetap diminati orang sampai sekarang. Yang pertama, pemberiannya dapat terukur dengan tepat. Karena pupuk anorganik umumnya takaran haranya terkalkulasi dengan pasti. Kita kalau beli pupuk anorganik itu kan di kemasannya biasanya ada nih kandungan N-nya berapa, kandungan P-nya berapa, K-nya berapa seperti itu. Jadi petani bisa lebih mudah untuk menakar lah ya kebutuhan pupuk untuk tanamannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan tanaman akan hara dapat dipenuhi dengan perbandingan yang tepat ya, seperti yang barusan saya sampaikan juga. Misalnya singkong hingga saat panen itu menyerap hara nitrogen 200 kg per hektar misalnya, sehingga bisa diganti dengan takaran pupuk N-nya yang pas. Misalnya pakai urea itu butuhnya berapa kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pupuk anorganik tersedia dalam jumlah cukup. Artinya cukup di sini kebutuhan pupuk anorganik ini ya bisa dipenuhi oleh petani, baik itu dengan pupuk subsidi maupun non subsidi pemerintah. Karena pupuk subsidi itu terbatas, jadi petani juga bisa memenuhi kekurangan pupuknya dengan membeli pupuk yang non subsidi. Yang keempat, pupuk anorganik mudah diangkut karena jumlahnya relatif sedikit tadi dibandingkan pupuk organik ya. Jadi petani itu lebih suka makanya bawanya ke lahan karena jumlahnya juga tidak sebanyak kebutuhan pupuk organik misalnya. Tapi dari kelebihan-kelebihan ini, sahabat Radisar di rumah perlu tahu juga pemakaian pupuk anorganik secara terus-menerus dapat merusak tanah bila tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik. Jika pupuk anorganik ini kurang tepat dalam pengaplikasiannya, baik itu berlebihan atau kekurangan, maka akan muncul gejala-gejala yang tidak diinginkan pada tanaman biasanya. Nah, oleh karena itu dianjurkan agar aturan pakainya selalu dipatuhi oleh petani. Wah, menarik ini Bu. Jadi saya jadi penasaran untuk penggunaan pupuk organik dan anorganik itu jenis-jenisnya ada apa aja ya Bu? Jenisnya banyak ya. Jadi pada pupuk anorganik maupun organik itu unsur hara makro yang sering dijumpai biasanya yang paling familiar ya di pasaran ataupun di kalangan
kita itu ada senyawa yang ya unsur-unsur yang biasanya dikenal lebih familiar kayak nitrogen, kemudian fosfor dan kalium, NPK biasanya. Nah, untuk pupuk anorganik itu kandungan NPK dapat dihitung dengan pemeringkatan NPK yang memberikan label keterangan. Jadi memang di kemasan memang biasanya ada itu. Kalau urea kandungan N-nya berapa? Urea ini kandungannya N-nya sekitar 46% gitu. Jadi di urea, di kemasan urea itu biasanya juga ada. Kemudian ada lagi pupuk ZA. ZA ini sama sebenarnya, mengandung nitrogen juga, cuma di sana masih ada kandungan lain, unsur hara lain yaitu belerang. Di ZA ini unsur hara nitrogennya sekitar 20%, kemudian unsur belerangnya sebesar 23% gitu. Nah, bedanya urea dan ZA tadi, kalau urea tadi kan mudah menyerap air, higroskopis, sedangkan yang ZA ini tidak mudah, tidak higroskopis gitu, tidak mudah menyerap air, sehingga punya waktu simpan yang lebih aman ya daripada ureanya. Kemudian masih banyak lagi selain ZA dan urea, Mbak Taskia. Jadi masih ada pupuk SP36, ada pupuk NPK. Jadi itu kalau di kalangan petani biasanya sangat-sangat dikenali. Nah, kalau untuk pupuk organik jenisnya juga beragam ya. Ada pupuk kandang, biasanya dari kotoran-kotoran ternak, sisa pakan ternak kayak gitu. Kemudian ada juga pupuk kompos cacing atau biasanya dikenal kascing nih. Nah, cacing memiliki kemampuan mengubah bahan organik menjadi kompleks biokimia dalam tubuh cacing. Jadi kotoran cacingnya itu yang dimanfaatkan. Kotoran cacing tanah ini termasuk bahan yang subur karena kandungan unsur haranya juga beragam, ada N, P, K, ada Ca dan Mg. Selain kandungan unsur hara itu juga ada kandungan bakteri dan actinomycetnya. Kemudian ada juga pupuk hijau yang telah lama dikenal oleh masyarakat ya. Pupuk hijau ini umumnya diberikan petani menjelang tanam atau biasanya saat ini sih saat pengolahan tanah ya kalau pupuk organik itu. Nah, pupuk hijau ini berasal dari tanaman atau berupa sisa-sisa panen kayak gitu. Biasanya jerami gitu kan kalau sisa panen itu. Nah, pupuk hijau dapat dimanfaatkan sebagai penambah unsur N dan unsur-unsur hara yang lain. Wah, berarti memang sebelum memberikan pupuk anorganik ataupun organik itu sendiri, kita harus membaca teliti dulu ya Bu, kandungan haranya, karena penggunaan jenis pupuk yang berbeda itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan, hasil, dan kualitas tanaman tersebut. Iya, betul Mbak Taskia. Jadi selain itu perlu juga diperhatikan oleh petani ataupun pengguna pupuk yang lain ya. Jadi ada kaidah 5 tepat dalam pemupukan. Yang pertama tepat jenis, kemudian yang kedua tepat dosis, yang ketiga tepat waktu, yang keempat tepat cara, dan yang kelima tepat sasaran. Wah, menarik sekali ya Bu. Siap, mantap banget Bu pokoknya. Ternyata banyak juga ya yang sudah kita diskusikan kali ini. Semoga teman-teman di rumah bisa mulai planning nih penggunaan pupuk mana sih yang sesuai dengan kebutuhan tanaman radiser di rumah tentunya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ganis yang sudah mau berbagi pengetahuan terkait dengan pupuk organik dan anorganik ini, dan juga sudah meluangkan waktunya dengan kita serta radiser yang di rumah. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Taskia dan Mas Agung. Jadi semoga teman-teman radiser dapat lebih bijak ya menggunakan pupuk berimbang demi pertanian kita yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Wah, asik banget ya diskusi kita hari ini. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat. Saya Agung dan Taskia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang mendukung podcast ini. Jangan lupa buat dengerin terus podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.